Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Magrifa, dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, yaitu yang pertama ada fungsi inverse. Di dalam soal diketahui fx sama dengan x plus 1. Soalnya di sini adalah kita harus membuktikan rumus untuk fungsi fx. Pertama kita harus tentukan rumus untuk fungsi inverse x sama dengan apa gitu, sama dengan apa. Lalu setelah diketahui fungsi inverse x nya sama dengan apa, nanti kita buktikan kalau f inverse fx sama dengan x. Dan yang kedua ada kita buktikan, yaitu f dalam kurung f inverse x sama dengan x juga. Jadi kita akan membuktikan dua ini, teman-teman ya. Kita akan buktikan yang dua ini nanti. Lalu setelah kita ketahui apa saja yang akan kita lakukan dan apa saja yang akan kita cari tahu dan apa saja yang kita buktikan, kita langsung masuk saja ke rumusnya, teman-teman ya. Rumusnya di sini ada beberapa step. Yang pertama, step pertama itu kita kan di sini diketahui fx sama dengan x tambah 1. Jadi ganti yang fx ini jadi y. Jadi fx sama dengan x sama dengan 1 kan, jadi y sama dengan x ditambah 1 gitu kan. Setelah diketahui y sama dengan x tambah 1 kan, kita langsung masuk ke step yang kedua, yaitu kita ubah yang y ini menjadi x gitu. Atau kita bisa langsung saja kayak misalnya kita pindah ruas juga bisa langsung ya guys ya teman-teman. Seperti kayak y sama dengan x tambah 1 kan, kita langsung pindah ruaskan saja x sama dengan y dikurang 1. Setelah kita pindah ruaskan seperti ini, kita juga itu, karena ini kita cuma mengubah x sama y, jadi bisa y sama dengan x dikurang 1. Yang ini 2, kita cuma memindahkan x sama y, mengganti x dengan y gitu teman-teman. Kalau yang ini dari ini ke jadi ini, itu tuh pindah ruas. Jadi ada dua itu berbeda ya. Setelah kita pindahkan x sama y nya ini, y sama x ini kita ganti. Jadi kita dapat dua rumus gitu, dua step yang dipakai untuk ini. Kan yang x ini kan fx-nya kan fx-nya itu gimana ya? Terus langsung masuk step kedua, yaitu kita langsung ganti x yang ini menjadi f inverse y. Karena y sama dengan fy kan, sedangkan f inverse y sama dengan x gitu, kayak diturunin gitu. Jadi f inverse y nya sama dengan y kurang 1. Begitupun kalau yang di y ini f inverse x, nah, yang y ini turun dari x nya, yang berarti kita ganti x sama y nya ini masing-masing jadi f inverse. Nih x ini kan jadi f inverse y. X ini jadi f inverse y sama dengan y kurang 1. Yang y tadi kita ganti juga jadi f inverse x. F inverse x sama dengan x kurang 1. Setelah kita dapat yang ini, rumus yang ini, kita lanjut ke yang step ketiga, yaitu kita bakal ngecek gitu. Ini kita pembuktiannya, ini pembuktiannya. Setelah dapat ini kan kita buktikan. Ini buktikan. Nah, yaitu apakah benar f inverse yang ini tadi, apakah benar yang f inverse yang ini tadi, f inverse fx sama dengan x, dan apakah benar f dalam kurung f inverse x sama dengan x. Kita buktikan itu. Oke, kita bakal ngecek f inverse fx sama dengan apa gitu. Kita bakal cek ya teman-teman ya. Kita masukkan rumusnya pertama-tama, f inverse fx apakah sama dengan x. Kita buktikan ya. Kita masukkan f inverse fx nya.
yang f inverse nya fx-nya kita tadi dapat fx-nya sama dengan x tambah 1 kan. X-nya sama dengan fx-nya sama dengan f inverse fx-nya tadi kan x ditambah 1. Terus ini kan belum dapat x-nya kan. Terus ya kita masukkan yang rumus f inverse ini. F inverse ini x tambah 1 ini kan y, jadi f inverse y sama dengan y dikurang 1 gitu. Jadi yang ini kan yang ini kan y. Jadi f inverse y tadi kita dapat nih y kurang 1 kan. Jadi f inverse y nya sama dengan y kurang 1 jadi x ditambah 1 dikurang 1 sama dengan x. Jadi ini betul x sama dengan x. Jadi terbukti ya teman-teman yang untuk f inverse fx sama dengan x. Yang ini nih. Yang ini terbukti berarti ya, terbukti. Oke lanjut untuk yang kedua ya. Bersihkan sedikit. Lalu untuk pembuktian yang kedua yaitu f dalam kurung f inverse x sama dengan x. Oke, di atas sini saja. F dalam kurung f inverse x sama dengan x. Apakah benar? Kita buktikan ke yang kedua ya teman-teman. Jadi caranya tuh sama kayak yang tadi. Kan f inverse x nih. Jadi kita f inverse x-nya apa gitu. Nih f inverse x-nya kan sama dengan x dikurang 1. Jadi f dalam kurung x dikurang 1 sama dengan x kan. Yang x dikurang 1 ini tadi kan y teman-teman. X dikurang 1 ini kan y, berarti ini fy. Fy nya sama dengan fy sama dengan y ditambah 1. Mana? Kayak yang ini nih. Kan fx sama dengan x ditambah 1. Ini fx sama dengan x tambah 1. Jadi fy sama dengan y ditambah 1 gitu. Jadi ini fy jadinya kan dengan y itu x ditambah 1, x kurang 1. Jadi fy nya sama dengan x ini. F nya kan y ditambah 1 dengan y itu x kurang 1. Jadi x dikurang 1 ditambah 1 sama dengan x. Jadi x sama dengan x. Jadi terbukti ya teman-teman. Terbukti jadi yang ini kita pembuktian jadi x. Jadi jawabannya benar dengan rumus yang kayak gini. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 2 yaitu fungsi inverse trigonometri. Yaitu soalnya adalah tan dalam kurung sin inverse x sama dengan x per akar 1 kurang x kuadrat. Yang soal yang kedua ini cukup simpel karena kita hanya perlu menemukan teman dari masing-masing fungsi yang berada di kanan ya teman-teman. Jadi kayak x nih temennya apa gitu, yang akar 1 kurang x kuadrat ini temennya apa gitu. Jadi karena di sini adalah tan ya teman-teman, nih tan ini kan sama dengan sin tan ini kan sama dengan sin per cos. Jadi untuk menemukan teman dari yang fungsi di sebelah kanan ini kita cukup mengubah tan ini jadi sin per cos ya. Sin dalam kurung sin inverse x per cos dalam kurung sin inverse x sama dengan
X sama dengan X per akar 1 kurang X kuadrat. Jadi kita dapat temannya yaitu sin dalam kurung sin inverse X itu adalah X, dan cos dalam kurung sin inverse X itu adalah 1 kurang akar 1 kurang X kuadrat. Jadi cuman seperti ini sih teman-teman. Kita selesai nomor 2. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3 ya guys ya, yaitu fungsi transenden pertumbuhan. Yaitu soalnya suatu populasi bakteri berkembang pada laju yang sebanding dengan ukurannya. Pada awalnya ada 10.000 dan setelah 10 hari terdiri atas 20.000 bakteri. Berapakah populasi bakteri setelah 25 hari? Baik, kita masuk ke itunya yang diketahui ya guys ya. Pertama-tama diketahui yang pertama itu adalah populasi awal. Kita kasih lambang P0 aja ya guys ya. Itu ini populasi awalnya itu ada 10.000 ya. 10.000. Lalu yang kita ketahui yang kedua itu populasi setelah 10 hari yaitu 20.000. Populasi 10 hari kan. Itu kita kasih lambang P10 saja ya guys ya. 20.000. Itu terus lalu yang ditanya itu berapa populasi bakteri setelah 25 hari. Jadi yang ditanya itu P25 nya itu berapa gitu. P25 berapa gitu kan. Lalu kita masuk ke rumusnya, yaitu rumus untuk mencari ini rumus untuk mencari banyak populasi bakteri setelah 25 harinya itu, yaitu kita menggunakan rumus PT sama dengan P0 dikali E pangkat KT, dengan T nya ini waktunya dalam hari, dan yang K ini adalah konstanta pertumbuhannya. Terus yang P0 ini populasi awal. Terus kita lanjut ke langkah pertama, yaitu langkah pertama kita tentukan nilai K. Kita cari tahu dulu nilai K-nya. Gitu. Yang kita ketahui kan tadi P10 sama dengan 20.000. P10 kan 20.000. 20.000 kan. P10 nya 20.000. Jadi rumusnya itu kan P0 dikali E pangkat KT. P0 kali E pangkat KT. Jadi 20.000 nih dengan P0 nya ada 10.000 dikali E pangkat KT kan, dikali E pangkat dengan T nya kan hari ke-10 gitu, jadi T10 kali K lah gitu, 10K ya. Terus kita cari, kita bagi kedua sisinya itu dengan 10.000, sama-sama dibagi 10.000 biar 10.000 ini hilang gitu kan. Kita bagi semuanya 10.000 ini jadi 2 gitu kan. Jadi 2 sama dengan E pangkat 10K. Setelah diketahui ini E pangkat 10K ini, kita ambil ln. Jadi ln 2 sama dengan 10 pangkat K. Ln 2 sama dengan 10K. Nih kita ambil ln 2 kan, sama dengan 10K. Setelah dapat 10K ini, kita pindah ruaskan yang 10 nih, jadi K sama dengan ln 2 per 10. Diketahui dapat K nya sama dengan ln 2 per 10. Terus lagi langkah keduanya itu di sini lah. Langkah keduanya itu kita hitung P25 nya lagi, karena yang diketahui sudah dapat semuanya gitu kan. Jadi P25 ini adalah P0 dikali E pangkat KT kan. Terus kita masukin P25 ini kan, P0 nya kan 10.000 tuh tadi, 10.000 dikali
pangkat KT, pangkat K nya kan tadi len 2 per 10, len 2 per 10 dikali T nya itu 25. Setelah kayak gitu nanti kita itu yang sama dengan gitu, yang ini kita cari sama dengan len ini kan, dicari sama len 2 ini, terus tinggal 25 per 10 jadi yang 2 ini turun ke bawah dulu ya guys ya. Jadi sebenarnya 10.000 dikali 2, terus karena len sama E nya sudah dicoret tinggal 25 per 10 jadi 2,5 kan, jadi 2 di pangkat 2,5 jadi sama dengan 10.000 dikali 2 pangkat 2,5, nanti hasilnya itu itulah mendekati 56.520, pokoknya mendekati sekitar sana lah gitu. Oke, sekian, kita bakal masuk ke nomor 4. Baik teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor yang terakhir, yaitu fungsi transenden pendinginan ya, yang menggunakan rumus hukum Newton. Yaitu soalnya adalah sebuah cangkir kopi mula-mula bersuhu 90 derajat Celcius diletakkan di ruangan bersuhu tetap 25 derajat Celcius. Setelah 10 menit, suhu kopi menjadi 60 derajat Celcius. Berdasarkan hukum pendinginan Newton, tentukan suhu kopi setelah 20 menit. Itu rumusnya adalah T dalam kurung T sama dengan TS ditambah T0 dikurang TS ditutup kurung pangkat R dikurang KT ya. Yaitu dimana TT adalah suhu benda setelah waktu T menit, TS adalah suhu lingkungannya yaitu 25 derajat Celcius, T0 nya adalah suhu awal benda, dan K sama dengan konstanta, lalu serta T sama dengan waktu dalam menit. Kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Yaitu di sini diketahui kan tadi ini T0 nya suhu awalnya yaitu T0 sama dengan 90 derajat Celcius kan, 90 derajat Celcius. Setelah itu suhu lingkungannya yaitu TS sama dengan 25 derajat Celcius. Terus suhu setelah 10 menit yaitu T10 nya. Nih setelah 10 menit nih suhunya kan berubah jadi 60 derajat Celcius tuh, 60 derajat Celcius. Nah, terus yang ditanyanya adalah T20 tuh berapa, suhu minuman yang itu tuh setelah 20 menit itu berapa gitu kan, itu yang ditanyakan. Jadi kita masuk langsung aja ke soalnya. Yang pertama, langkah pertama itu tentukan nilai K. Kita cari nilai K, soalnya di rumus ini kan ada K lagi tuh, R dikurang KT lagi kan. Terus kita tentukan tuh nilai K nya dulu biar kita bisa cari T20 nya, yaitu suhu si minuman ini setelah 20 menit gitu. Terus kita pertama-tama kita kan T10 nya diketahui itu 60 derajat Celcius, jadi T10 sebenarnya 60 derajat kan, 60 aja gitu, 60. Terus yang 60 ini pakai rumus yang ini. T10 nya kan 60, jadi 60 sama dengan pakai rumus yang ini guys, ini teman-teman. Nih TS sama dengan TS tambah T0 kurang TS. Nah pakai rumus yang itu. Aduh susah juga ya, ribet juga. Nih kita pakai rumus yang itu. Jadi 60 sama dengan karena suhu awalnya itu yang TS itu 25 kan, suhu ruangan itu kan 25. Jadi 60 sama dengan 25 ditambah 90 dikurang 25. Terus dikali kurang akan negatif 10K. Terus
kan dapat tuh 60 sama dengan 25 tambah 65 pangkat pangkat 10 K. Nah dapat tuh 65 nih, terus kita pindah ruaskan yang 25 ini ke 60 ke sini, kita pindah ruaskan. Sekarang tinggal 35 sama dengan 65 pangkat negatif 10 K. Terus kita jabarkan itu, kita turunkan yang 65 ini kan dikali nih, ada kalinya, kita pindah ruaskan lagi 35 per 65 sama dengan pangkat negatif 10 K. Nah setelah udah dapat yang ini, kita cari yang K nya ini lagi, yang E nya ini kita ganti ke itu, kita bentar, kita itu kan dulu deh, kita apa namanya, kita sederhanakan dulu. 35 nih kalau dibagi 5 kan 7, 65 kalau dibagi 5 13, jadi 7 per 13 sama dengan pangkat negatif 10 K. Nah setelah didapat nih kan sampai sini baru kan, terus kita langsungkan aja yang negatif 10 K ini diturunkan ke bawah gitu, dikurang len, kita ganti yang ini jadi len, jadi negatif 10 K dikurang len 7 13, 7 per 13. Terus nanti yang ini setara sama dengan len 0,5385. Terus nanti juga setara dengan negatif, ini setara ya, negatif 0,619. Terus nanti juga kita itu aja, kita sederhanakan nanti, jadi K nya sama dengan, jadi K nya itu setara dengan, kan di sini tadi K kan yang kita cari kan K, jadi K nya itu setara dengan 0,619 per 10. Jadi nanti didapatlah K nya sama dengan 0,0619. Didapat nih K nya nih 0,0619. Jadi kalau udah diketahui K nya, kita jadi lebih mudah aja gitu cari ya, kayak udah bisa lah kita cari yang suhu si benda ini yang selama 20 menit gitu, kita langsung masukin aja nih. Ini langkah selanjutnya kan, kita tinggal ngitung T20 nya berapa gitu, kita tinggal masukin rumus doang gitu, soalnya kan semuanya udah diketahui gitu kan. Jadi T20 nya sama dengan 25 ditambah 65 pangkat negatif 0,019 dikali 20, karena kan T nya kan 20, sama dengan 25 ditambah 65 pangkat negatif 1238. Terus nanti kita tinggal gituin aja, pangkat negatif 1238 tuh mendekati berapa sih itu, nanti mendekat dapat 0,290. Nah pangkat negatif 1238 ini nanti mendekati 0,290. Jadi kita tinggal masukin aja T20 sama dengan 25 dikurang 65 dikali 0,290.
Nah, nanti didapat tuh setara, jadi T20 nya itu setara dengan 25 ditambah 18,85. Nah, itu tinggal tambahin aja lagi, nanti T20 itu sama dengan 43,85. Baik, mungkin sekian dari saya teman-teman tentang fungsi inverse trigonometri, fungsi transendennya tata pertumbuhan dan juga pendinginan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.